Haleluya. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya bahwa saudara-saudara semua selalu dalam lindungan Tuhan, ya, selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berharap saudara semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, ya, berlimpah berkat-berkat Tuhan, berlimpah kasih karunia Tuhan, dan segala yang terbaik biar berlimpah bagi kita semua. Haleluya. Dalam video ini saya akan menyampaikan kesaksian, ya, kesaksian saya. Kesaksian ini sangat sederhana, tapi bagi saya ini mungkin akan memotivasi kita untuk tidak jenuh-jenuh berbuat baik, ya, menabur kebaikan, karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Kita pasti akan menuai, ya. Inti daripada kesaksian saya ini nanti adalah apa yang kita tabur pasti kita akan tuai, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari perbuatan kita orang lain pasti akan ikut berbuat, ya, akan ikut termotivasi berbuat seperti yang kita lakukan, ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesaksian saya ini begini. Salah satu kegiatan sosial yang terus kami lakukan adalah memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang sakit, khususnya mereka-mereka yang berkekurangan, yang tidak mampu berobat, ya, apalagi mereka-mereka yang sudah sangat prihatin kondisinya, sedang sakit, dan mereka tidak mampu berobat. Itu kita akan bantu bawa berobat ke rumah sakit, dan tentunya kita berdoa dulu kepada Tuhan, kan begitu, apakah memang Tuhan ingin kita membantu orang-orang tersebut atau bagaimana, ya. Kami tidak bergantung kepada uang, ya. Kami sering sekali membawa orang yang sakit itu ke rumah sakit tanpa ada uang. Jadi sampai hari ini juga, ya, ketika Tuhan yang berkata bantu bawa ke rumah sakit, Tuhan gerakkan kita, maka sekalipun tidak ada uang, Tuhan tidak pernah buat kita berhutang. Ini sudah ada juga kesaksian saya, ya, beberapa waktu lalu di video saya, bahwa memang Tuhan tidak pernah buat kami sampai berhutang hanya gara-gara membantu orang yang susah. Tidak pernah, ya. Ada beberapa orang-orang sakit yang memerlukan biaya besar. Ketika Tuhan gerakan kami untuk membantu membawa ke rumah sakit, ya, kami berpikir bahwa kami hanyalah alatnya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang akan menyediakan semuanya, ya, melalui orang-orang yang sudah ditetapkannya menjadi saluran berkatnya sebagai alatnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu rumah sakit di kota Teluk Dalam ini. Mungkin karena dia sering, ya, dokter ini sering melihat kami membawa pasien di rumah sakit itu, kadang dalam seminggu entah berapa kali, ya. Kadang kalau banyak yang kita bantu bawa ke rumah sakit, dokter itu mungkin heran, ya. Jadi suatu ketika kemarin beberapa minggu lalu saya sakit, ya, saya jatuh sakit dan saya berobat, ya. Kali ini saya bukan membawa pasien, tetapi saya yang dibawa ke rumah sakit itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu dokternya bertanya begini, saya lihat Bapak sering bawa orang sakit di rumah sakit ini, ya. Apakah itu keluarga Bapak? Saya bilang, ya, saya menganggap mereka keluarga, tapi bukan keluarga kandung, ya, bukan saudara kandung, bukan keluarga dekat, ya, tetapi mereka adalah keluarga di dalam Kristus. Dokter itu tertawa, ya. Jadi dia bilang, lalu kenapa Bapak sering membawa orang-orang sakit itu, ya? Apakah Bapak punya tugas, ya? Apakah Bapak ada satu pekerjaan yang ditugaskan memang untuk menangani orang-orang sakit seperti itu? Saya bilang,
ya saya punya tugas, dan itu tugasnya bukan dari orang dunia ya, bukan dari lembaga-lembaga apapun di dunia, tidak. Saya dapat tugas itu dari Tuhan. Ya, jadi dokter itu juga tertawa dan seakan menganggap saya sedang bercanda. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya dokter itu bertanya, "Bapak seorang pendeta ya?" Saya bilang, ya mungkin seperti itu, tapi bagi saya hanya sebagai hamba yang mencoba berusaha melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu aja. Lalu singkat cerita, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya selesai diperiksa, dikasih obat, lalu kan istri saya mau bayar, baru dibilang dokter itu, tidak usah dibayar, saya sudah bayar, katanya begitu ya. Kemudian dokter itu mendatangi saya, dia bilang begini, "Pak, terima kasih sudah memotivasi saya untuk bisa berbagi ya, untuk bisa saling memperhatikan sesama. Kalau Bapak Pendeta telah berbuat banyak menolong orang lain, sementara Bapak bukan seorang dokter, lalu betapa ruginya saya sebagai seorang dokter tidak bisa menolong orang sakit ya. Kalaupun saya bisa menolong mereka itu karena harus dibayar. Artinya begini, Pak Pendeta sudah berbuat lebih daripada apa yang saya bisa berbuat, dan hari ini izinkan saya untuk ikut berbuat sama seperti Bapak Pendeta buat, walaupun belum sebanding dengan yang Bapak Pendeta lakukan itu," kata dokter itu. Saya bertanya-tanya, maksudnya Pak Dokter ini apa, kan begitu. Jadi rupanya dia bilang untuk hari ini biarkan Pak Pendeta bisa menerima apa yang bisa saya lakukan. Hari ini biarkan saya yang membayar ya, saya membayar biaya pengobatan Pak Pendeta. Hanya saja karena Pak Pendeta tidak bisa saya jemput karena Pak Pendeta sudah ada di sini ya. Kalau Pak Pendeta kan jemput pasien sampai ke dari daerah-daerah pedalaman ya. Pak Pendeta bawa sini, bawa pulang lagi ya. Kalau dirawat, Pak Pendeta tetap ada di sini menjaga mereka ya, menungguin mereka. Tapi saya mungkin tidak bisa menjemput pasien ya, tapi untuk kali ini izinkan saya untuk bisa membayar biaya pengobatan Pak Pendeta. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari kejadian ini, dari apa yang saya alami ini, saya mau sampaikan kepada kita bahwa apa yang kita tabur pasti kita akan tuai ya. Tidak akan ada sesuatu yang kita tabur yang tidak akan kita tuai, pasti kita akan tuai ya. Dan kemudian saudara akan diberkati oleh Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita, perbuatan yang baik yang dilihat oleh orang ya. Tidak perlu kita banyak bicara ya, tetapi kita banyak melakukan supaya orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik itu yang ada di dalam diri kita, yang kita lakukan setiap hari, maka orang-orang melihat kita akan termotivasi. Sama seperti apa yang saya alami ini ya. Dokter mungkin selama ini memperhatikan saya ya, memperhatikan kami setiap membawa pasien di rumah sakit itu, dan pasti dia bertanya-tanya dalam hatinya sampai suatu ketika tiba saatnya, pada saat itu saya sakit, dia coba ungkapkan semua. Dia rupanya selama ini mulai termotivasi ya, termotivasi. Dia penasaran dengan yang kita lakukan dan dia ingin melakukannya. Sampai pada saat itu dia benar-benar melakukannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan berhenti berbuat baik ya, jangan berhenti menabur kebaikan, karena pasti dalam pada waktu-waktu yang mungkin tidak kita sangka-sangka kita pasti akan menuainya ya. Dan
secara tak langsung kita sudah mengubah orang lain, ya, mengubah orang lain. Mereka termotivasi, ya, mereka melihat, didorong ketika melihat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, pasti mereka akan melihat dan pasti mereka mau melakukannya. Haleluya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah kesaksian saya ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, ya, menjadi motivasi buat kita semua. Kesaksian ini bisa bermanfaat, dan saya berharap saudara semua tidak jenuh berbuat baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.